ولجميع الأولياء والشهداء والصالحين وإلى أرواح جميع مشايخنا ومعلمنا خصوصا لمصنف هذا الكتاب رحمه الله تعالى. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين بجاه سيد الكونين آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, kembali kita dapat meneruskan pelajaran kita. Marilah kita berniat i'tikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Salawat dan salam tidak lupa kita haturkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala al-musannif rahimahullah taala, maka apabila sudah kerjakan, maksudnya sudah dikerjakan lah di-nya lah ada. Maka apabila sudah dikerjakan hingga i'tidal rakaat yang kedua, ini kisah sembahyang subuh lah. Di atas itu kan usalli fardhu subhi rakaat ini ada nilai ta'ala, artinya aku sembahyangkan fardhu subuh 2 rakaat tunai karena Allah Ta'ala. Jadi sembahyang subuh itu 2 rakaat aja. Kalau misalnya kisah cangkal nih, tambah ya sarakat lagi aja. Mau tangi Tuhan. Kada kawa sudah ditentukan kayak itu. Kada kawa dikurangi, kada kawa ditambahi. Nah, maka apabila sudah dikerjakan hingga i'tidal rakaat yang kedua, 2 rakaat kelak sembahyang subuh tuh. Nah, i'tidal rakaat kedua, maka ini kisah kunut nih. Maka sunat menedahkan tapak tangan ke langit. Ya, bamin. Menedahkan tapak tangan ke langit, masuk ke langit kan? Ini nah, ke langit nih. Langit. Ada orang bertakon atau orang kisah ejek Islam nih, Tuhan ikam bagian di atas langit aja. Jadi kita kan ada Tuhan tuh ada bertempat. Kenapa jadi bila bamin ke situ ya? Bamin ke langit, minta kayak orang di atas tuh. Amunnya dipadahkan namanya Tuhan bagian di Baitullah, itulah mintanya. Tuhan di situ, amun Tuhannya di situ, situlah, itulah. Nah, Tuhan tuh ada bertempat sebenarnya. Tuhan tuh ada bertempat. Cuman Tuhan memadahkan kiblat doa itu ke langit. Nah, kiblat doa itu ke langit. Kalau kiblat kita sembahyang mana? Ke Baitullah. Bukan Tuhan tuh bagian di Baitullah. Kita menghadap ya, kita sembahyang tuh menghadap Allah Taala aja. Tapi kenapa jangan menghadap ke Baitullah? Berarti Tuhan di Baitullah lah. Nah, Tuhan kada bertempat. Tuhan kada bertempat, cuman Tuhan memadahkan amunnya Tuhan kada mengatur ibadah camuhai semasjidan misalnya ada nangka itu berdua.
Ada nangka itu berdoa. Tuhan ada di tempat pemja. Itu sarhai ada nangka itu. Baguslah kelihatannya. Kada bagus. Jadi supaya kompak nih, supaya bagus kan Islam ini mengatur kita supaya kita ini teratur, supaya kita ini rapi. Jangankan ibadah yang kayak bubahan ng polisi abri itu kan bila seekong aja nama lain dicatuk jenderalnya, ditampilin jenderalnya berjalan aja pina siwah kan sama kalau berjalannya tuh teraturnya tuh. Nah kayak itu juga agama Islamnya mengatur kita supaya kita ini bagus, rapi dan kompak, menunjukkan kekompakan. Makanya aja Tuhan sebutin aja kiblat doa itu ke langit, bukan aku bagian di langit. Apapun yang memadahkan terserah aja Tuhan kapan nakah bahadap ada nang situ dan nang situ ada bagus kelihatannya itu. Jadi diatur Tuhan, bukan Tuhan tuh bagian di atas langit ya. Tuh kiblat kita berdoa minta ke langit, bukan Tuhan bagian ada. Nah kiblat kita sembahyang ke kiblat, bukan Tuhan bagian di kiblat di Ka'bah. Jadi sunat menedahkan tangan, sunat hajalah. Amun orang pokonot nih, kada mangkat tangan nih ya. Allahumma dini bimana dait. Kada mangkat tangan, kada apa-apa. Ya sunat saja. Sunat dikerjakan apa halaman, kada dikerjakan kada berdosa. Jadi misalnya kita melihat orang kada mangkat tangan, kada apa-apa, kada batal sembahyangnya. Terserah inya mangkat tangan dapat pahala, mun kada mangkat tangan ya kada dapat pahala, kada disiksa, kada wajib. Sudah tahu sunat nih. Maka sunat menedahkan tapak tangan ke langit dengan terbuka lah, kada beganggam dah. Terbuka keduanya. Yang biasanya pokok kunut tuh kayak apa mangkatnya? Kayak itu. Nah boleh juga. Amunnya nang kayak ini, biasa kayak ini juga. Nah mata kita melihat tempat sujud. Amun kayak ini bang lindung lo tempat sujud, mata kita lihat ke tangan. Amunnya kayak ini, amunnya kayak ini lihat di tempat sujud Bapak jam kan apa juga? Nya sunat saja, sunat melihat tempat sujud. Amun kita kayak ini, amun kita kayak ini, sunat lihat tapak tangan. Amun bagi jam, ya kada apa juga. Kada wajib juga nih tak melihat tempat sujud tuh. Bapak jam kada apa juga. Asal jangan guring aja. Bapak jamnya, mun guring batal. Kada bat dia. Tahu lah guring dalam sembahyang ini membatalkan sembahyang kah? Wallahu alam lain batal. Belum ralat tadi lah. Belum bisa jawab bian waktu tarawih itu ngantuk bener. Ngantuk no. Tapi kalau jadi imam kadang ngantuk. Hanya fokus bahwa imam ngantuk camu hai. Jadi imam kita bisa kayak apa ngantuk berat mata. Tapi kita kada guring ada mengantuk aja, mengantuk tuh mendengar aja bacaan imam. Mengguring itu mengaruh. Iya. Nah, sunat ialah menedahkan tapak tangan ke langit dengan terbuka keduanya. Maka membaca doa kunut. Inilah doanya. Nah, ini bila sorangan ya kalau nih. Allah di kada jamak kalimatnya nih, mufrad. Allahumma hdini fi man hadaita ya lah, cuman diwakaf fi man hadait. Allahumma hdini fi man hadaita, jadi wakaf hadait. Wa afini fi man afaita, diwakaf kan, wa afini fi man afait. Kalau si imam kan jangan membaca kayak ini, dijamaahkan, artinya dibawai orang.
Allahumma hdina berarti kalau imam Allahumma hdina fi man hadait. Si makmum enggak usah membaca ini juga, mengaminakan aja amin. Nah, teruskanlah wa afini fi man afaita wa tawallani fi man tawallaita. Tawallani fi man tawallait ya. Amun kada hafal Pak doa kunut nih. Iya kada bawa kunut kada apa-apa. Nambah tidak langsung rokok. Mun saya kada hafal, tapi sayang kunut ditinggal ujar ulama fikih. Amun kita kada hafal doa kunut bisa diganti dengan doa yang ada di dalam Quran yang berupa satu ayat daripada Al-Quran. Contoh, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alhamdulillah. Itu Rabbana atina itu kan doa di Quran dah. Amun kada hafal doa qunut, Allahumma hdini fi man hadait bisa? Yang ini kah Allahumma hdini ini kah? Tahu huruf. Ya kada membatalkan sembahyang. Kada. Namanya contohnya yang tablik-bulik yuk. Misalnya lo Allahumma hdini biman hadait, situ kan situ misalnya wa afini biman apa itu terdahulu leh. Ya kada apa-apa, kada apa-apa Bang. Kada apa-apa, kada membatalkan sembahyang. Kada apa-apa. Iya kada apa-apa juga. Kada apa-apa juga. Seadanya. Kada apa-apa. Mau tertinggal misalnya sebagai sekalimat dua kalimat, ya kada apa-apa aja. Tapi bagusnya dihafal Bang. Bagus dihafal. Tapi mun orang hanya maksud Islamnya kalau jangan dipaksainya nang ngalih-ngalih. Kita mudahkan aja nya apa. Aku kayak apa aja kada hafal doa kunut ya. Iya kita Rabbana atina hafalah. Hafal aja. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Atau bisa juga ada juga doa di Quran misalnya. Apa doa di Quran? Apanya? Nah bisa juga itu Rabbi syrah li sadri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, itu kan ayat Quran juga. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Itu juga tuh ayat Quran juga. Cuman berupa doa, ayat Quran cuma berupa doa. Coba kita terus akan membacanya. Tawallaita artinya wa qina syarra ma qadait ya. Kenapa? Karena ujar Guru Sompol itu birahmatika itu tambahan ulama aja bukan hadis. Kan ini kunut nih dari Nabi ini yang dibaca oleh Nabi itu kada membuat birahmatika. Jadi yang membuat birahmatika itu tambahan daripada ulama fikih aja. Terserah aja mah hendak membuat kah, hendak ada kah. Namun hendak menurut main-mainakan tangan ujar, terserah aja Bang. Hendak bolak-balik kah, hendak ada apa-apa juga. Situ ada juga pendapat yang membolehkan bolak-balik, ada juga yang kada usah bolak, ada juga sama beberang aja. Boleh aja keduanya. Nah, aja. Ibaratnya kata, nah, kalau menurut artinya lah wakina selamatkanlah kami, berarti itu kan Sayyidina Muhammadin, ada sebagian kalimat tuh Muhammadinin Nabil Ummi wa ala alihi washabihi wasallam. Ada sebagian ulama fikih, ujar ulama fikih, si imam tuh mengaminakan amin ya. Waktu si imam tuh, dia misalnya jadi imam, wassallallahu alaihi amin ya belakang. Amin. Jalan Abi fir warham wa anta khairur amin ya biar mengaminakan. Jadi pas ulun banyaring tuh diaminakan.
Nah, ada sebagian ulama fikih juga memadahkan anu baca juga nang dibaca oleh imam. Ya misalnya ulun baca wassallallahu, biar baca juga gamat wassallallahu ala sayyid sama imbai imam sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Jadi jaulan rabbi fir warham. Jadi japian juga gamat rabbi fir warham wa anta khairur rahim. Allah astaghfiruka wa atubu ilaika tah tuh kalau dijamakan masih amun guru ni baca sidin menyaring ya sidin nastaghfiruka wa natubu ilaika dinyaringakan sidin karena kalau dijamakan jadi diaminakan oleh contohnya kayak ini nah coba perhatikan lah misalnya ulun jadi imam karena insyaallah mengingat ulun praktek nah ulun biasa kan astaghfiruka wa atubu ilaika ini baca masing-masingnya Rama qadait kita masing-masing lagi fa innaka taqdi wa la yuqda alaik makanya ulun megamatkan kalau ulun menyaring itu sebenarnya ada waw lah sebelum astaghfirullah itu ada waw berarti hawa wa nastaghfiruka itu ada wawnya biar tinggal iman pada orang yang afaita engkau beri afiat. Ini cocok pian doa ini dibaca tetangga kita atau kawan kita yang non muslim mengundang kita ke rumahnya tolong bacakan ya doa selamat ya begitu ya hendak kada mendatangi kerja menoninya untuk tetangga nih mendatangi lain agama cuman inya minta doa selamat ya biasanya kan kalau kita kan kada boleh kalau dalam peraturan kita ini minta doakan orang non muslim kada boleh ya amun kita misalnya ada non muslim doakan aku lah aja itu sama kita memadahkan Yesus itu Tuhan ini berdoa kepada itu padahal Yesus Nabi Santo Nabi bukan Tuhan. Nah, tapi kalau ketika dia doakan ya datangi aja ke rumahnya nah pandang doanya bagus dibaca doa gini beri hidayah akan daku pada sesuatu artinya mudahan ini dapat hidayah juga gitu nah. Kita mendoakan supaya dapat hidayah. Nah, amnya mendoakan apa supaya Rabbana atina fid dunya hasanah ya Allah berilah kami kebaikan di dunia wabil akhirat kebaikan di akhirat sedangkan kita menjamaahkan kalau tak bawain juainya lah sedangkan ininya kafir kan kada cocok orang kafir kada dapat kebaikan di akhirat. Nah, kebaikan di dunia, apa kebaikan di dunia pulang? Kebaikan di dunia ini orang hidup beriman. Sedangkan ia kada beriman. Hidup terserah yang aja bangun tuh. Tapi ini nah cocoknya jar. Allahumma hdini fi man hadait. Wah, ini ada tahu juga artinya. Ya Allah. Maafini fi man afait. Nah, makanya kita supaya tahu artinya nah. Wa tawallani dan tawallani itu wallatu berjatuh jadi apa? Mempunyai wilayah kekuasaan. Bagilah kekuasaan akan dapat pada sesuatu yang engkau beri kekuasaan, beri berkah li bagiku bima pada sesuatu yang engkau ataita engkau berikan. Ini apa yang engkau berikan daripada nikmat beri berkah. Waktu berkah. Wakini selamatkan akan aku birahmatika dengan rahmat engkau syarrama akan keburukan atau kejahatan keburukan maqadaita takdir yang engkau takdirkan. Mudahan artinya ulun ini terhindar daripada takdir yang buruk.
seperti bala, bencana dan lain sebagainya. Makanya kan kayak membolak-balik tangan. Fa innaka, maka sesungguhnya engkau takdir, engkau yang memutuskan perkara, mentakdirkan ya. Kalau wala yuqda alaika, dan tidak ditakdirkan atas engkau. Jadi kan didenang atau takdir Tuhan, Tuhan nama atau takdir manusia. Gitu nah. Wa innahu lah la yazillu man walait, sesungguhnya tidak hina orang yang walait, yang engkau beri wilayah. Artinya amun wala ya'izzu, dan tidak mulia man adaita, orang yang adaita, yang engkau musuhi. Jadi nang dimusuhi Tuhan itu kada mulia, walaupun misalnya mulia di sisi manusia. Tabarakta Rabbana, maha suci, maha tinggi bisa ya. Rabbana, engkau. Tabarakta itu maha suci engkau. Rabbana, wahai Tuhan kami. Wa ta'alaita, maha tinggi. Wa ta'alaita, dan maha tinggi engkau. Falakal hamdu, maka bagi engkau segala pujian. Ala ma qadaita, atas sesuatu yang engkau takdirkan, baik takdir yang baik atau takdir buruk. Jadi orang mengerti sini ya kelak ini memuji Allah Ta'ala, dapat bala alhamdulillah ya. Nah, apalagi dapat nikmat, amalnya dapat bala, nyarek kawan Tuhan. Padahal setiap membaca doa kunut balakal hamdu ala ma qadait, ini Tuhan nyawa kenapa sarik unda, padahal nyawa baca kunut kayak gitu. Balakal hamdu ala ma qadaita, jadi kita nih mengakui bagi engkau segala puji, ala ma qadaita, atas apa, baik takdir jahat, maksudnya takdir yang kada bagus ataupun takdir bagus, alhamdulillah terus. Dapat nikmat alhamdulillah, dapat bala alhamdulillah juga, dapat ujian alhamdulillah juga, syukur terus. Kalau orang mengerti sini syukur terus, gembira terus hati. Astaghfiruka, aku meminta ampun akan engkau. Wa atubu ilaika, dan aku bertobat ilaika kepada engkau. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Semoga Allah mencurahkan rahmat atas penghulu kita Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad dan sahabat Nabi Muhammad wasallam. Jangan wasallim lah. Namanya wasallim berarti kadang ngerti nahu. Wasallam itu atap kepada wasalla. Ini adalah wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallim. Jangan ketahuan itu salah nahunya, kada batal bang sembayangnya, cuman ketahuan kada benahu. Nya kalau orang ngerti nahu ini kada apa dibunguli ketahuannya. Biar misalnya Pak Haji orangnya. Nah, jadi wasalla Allah tadi. Jadi harus wasallam. Lain mestinya wasalli. Nah, kayak kita apa? Imbah tontong sembahyang. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wa salim lah, ada wasalam lah. Karena tadi salli, jadi wasalim. Nah, ini wasalla salam. Nah, ada sebagian langgar atau masjid nang ujungnya tah Allahumma shalli ala Muhammad Rasulillah kan Rasulullah kah? Bujur aja pengaduannya, cuman dalam ilmu nahwu lebih bagusnya Rasulillah karena itu badal kepada kalimat Muhammadin. Amun Habibul kena loh. Allahumma salli ala Muhammad Rasulullah. Ya biasanya kan ada sebagian masjid, ya Rabbi salli alaihi wasallam Habibullah ya Allah. Nah, nyadar Rasulullah itu dulu. Amun kita di sini kan
Allahumma salli ala Muhammad Rasulillah, ya Rabbi salli alaihi wasallam Habibillah. Ya lah. Kita tulis nah. Kenapa coba membahas ini? Cuman kalau guru kita biasanya guru kita tuh teliti benar sih, kalau sedikit-sedikit aja walaupun kada fatal salahnya tuh, kada sampai membatalkan sembahyang atau sampai cuman badakan sidin juga nyawa nang aja salah naunya aja. Nyawa misalnya di padang orang nang ahli nahu salah menyambat bisa nyawa dibahas orang kayak penyawa menjawab ujar sidin. Tapi kalau di kampung ini kada dapang orang biar kada anu tuh kada membahas ya. Nah, nang kita bacakan Allahumma shalli ala Muhammad. Ini Muhammad itu kan sebenarnya Muhammadin ya lah. Muhammadin lah ibaratnya sesudah huruf jar nih, ala nih huruf jar dalam ilmu nahwu. Huruf khopat. Jadi balasnya di bawah. Cuman kita kan diwakaf kan apa juga. Cuman aslinya Muhammadin. Allahumma salli ala Muhammad Allah. Tapi Muhammadin biar asa kada nyaman anu timbangannya. Allahumma salli ala Muhammadin. Allahumma salli. Coba kita baca maulid aja. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi nyaman kalau dia. Apa tapi baca Ya Rabbi salli ala Muhammadin. Sakaya apa ya? Amun sudah kayak itu jangan diubah-ubah lagi. Karena itu sudah ketetapan Habib Ali Saibul Maulid, bukan Sidin tuh. Sidin ahli nahwu. Cuman Sidin itu karena itu berupa syair kan Bapak. Kalau misalnya pandang-pandang nahwu nih, apa ya? Sukun ya dalnya. Wah, ya Rabbi sallallahu alaihi Muhammadin asyrafi. Wah, pina baharat daripada Habib Ali. Nah, Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli alaihi. Ya Allah. Ujungnya aja langsung nah. Allahumma salli ala Muhammad. Nah, kita di sini pakai Rasulillah. Ya Allah. Ya Rabbi salli alaihi wasallim Habibillah. Nah, barisnya ini. Nah, jadi ini Rasulillah nih baliknya di bawah lah. Nah, karena ini kalau dari ilmu nahwu jadi badal ke kalimat Muhammadin. Nah, karena ini hukumnya baliknya di bawah juga. Jadi maksud Rasulillah ini siapa? Ya Nabi Muhammad. Nah, jadi ibarat badal tuh pengganti. Nah, Haji Muhdi misalnya memadali anu besaruan manakib, maulah pian memadali besaruan anu pengantinan, kan maulah harus sama nang sama nang pesan haji. Misalnya Haji Muhdi memadali si Mama Adol besaruan manakib, harus besaruan manakib juga disampaikan ke masyarakat, maulah. Nah, tapi kalau di ilmu nahwu ini boleh nih apa namanya? Boleh kayak ini. Ada kalau sebagian langgar Muhammad Rasulullah ya lah. Nah, amnya Rasulullah ya Habibullah bilang ya Rabbi salli alaihi wasallim Habibullah. Nah, kalau Rasulullah ini mau haji juga, cuman ini jadi apa dah bilang mau tuh habar mubtada mahzub takdirnya huwa pulang nih ya Allah. Nih artinya huwa Muhammad huwa Rasulullah. Bermula iya Nabi Muhammad yaitu Rasulullah. Kalau mubtada itu kan hukumnya rafa kais doma. Kalau khabar mubtada paham jangan biarnya abu mubtada kan rafa juga hukumnya domah juga. Nah tahuam lah. Jadi kalau Habibullah ini badalnya ke sini. Nang camuh tuh pian Allahumma salli ala Muhammad Rasulillah ya Rabbi salli Habibillah gitu. Tidak boleh lain. Nah, boleh aja Rasulullah. Cuman amun pian lah membaca Rasulullah ditakoni orang nah, jadi apa Rasulullah? Misalnya biar menjawab. Nah, sedangkan kalau belajar nahwu biar Rasulillah kalau menjawab juga. Cuman dalam ilmu nahwu tuh
betul namanya. Nang kada pakai takdir itu lebih aula daripada pakai takdir. Ini kan pakai takdir huwa, harus ada huwa Rasulullah. Cuman ini dibuang, mahzub artinya mubtada mahzub. Ngerti jakah? Nah, pian belajar nahwu itu paham pian? Cuman kita jangan menyalahkan. Kenapa aja kami di masjid Bawang Sinan Rasulullah, Habibillah, Rasulullah aja, Habibullah sama aja. Cuman yang lebih utamanya kita memakai nang Rasulillah. Langsung dibadalkan aja, kada pakai takdir. Kenapa jadi Rasulullah badal kepada Muhammad? Kenapa jadi Habibillah badal kepada Rasulillah atau kepada Muhammad, bisa juga. Amalnya huwa tadi pakai takdir. Rasulullah atau Habibullah pakai takdir, ada takdir. Habar mubtada mahzub. Habar mubtada mahzub. Nah, misalnya Bang Rasulullah, bolehlah juga. Misalnya kita mendengar ya Allah, Allahumma salli ala Muhammad Rasulullah, ya nyari ngaplang. Ya Rabbi salli alaihi wasallam Habiballah, ya. Boleh juga. Boleh juga. Ini boleh diubah-ubah. Cuman namun ditakoni orang harus bisa menjawab. Kenapa? Jadi apa itu nahunya? Jadi, amunnya Rasulullah ini pian jadi maf'ul mutlak. Nah, arti jaka maf'ul mutlak. Mungkin Bapak Budi, Bapak Ishak mungkin ngerti aja ya lah belajar nahwu. Coba lagi nang belajar nahwu sini. Mungkin ngerasatkan ngerti aja. Maf'ul mutlak li fi'lil mahzub, takdirnya a'ni. Nah, akni ini aku maksud. Akni ini aku maksud. Aku maksud akan Rasulullah. Akni ini PL apa tuh? PL mudari kah? PL mudari yang berapa tuh? PL mudari. Nah, Rasulullah ini maf'ulnya. Maf'ul bagi PL nang hilang, mahzub tuh nang dibuang. Takdirnya ini boleh jajwa. Nah, Habiballah atap ke sini. Nah, kalau ini pian kau aja diubah-ubah. Nang kada kau di segi nahwu boleh diubah, tapi di segi bacaan kita sembahyang kada boleh diubah. Ada di dalam surah Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, coba. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tahu nang bila mau ubah tuh batal kalah, kadem merubah makna Bang. Tahu batal kadanya wallahu alam. Nah, Rabbil Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, Rabbil kelak. Kenapa jadi Rabbi? Ini segala puji bagi Allah. Allah ini kalimatnya di bawah lah. Allahi. Ini ada huruf jar di sini nah. Masuk. Jadi ininya barisnya di bawah. Nah, Rabbi ini Tuhan. Siapa Tuhan kita? Yaitu Allah. Jadi Rabbi ini badal kepada Allah. Jadi ini sesuai nang dibadalinya baris di bawah juga. Nah, kalau misalnya Rabb Bang di segi nahwu boleh tahu di segi bacaan bisa mencederakan. Ada nang nyatanya dulu ada nang membahas. Coba pian. Jadi Imam Alhamdulillahi Rabbil Alamin aja. Lalu mau barakah apa ya bacaannya kayak itu ya. Kurang lebih ya. Teman-teman ahli nahwu nih. Cuman kadang memikirkan orang banyak jadi fitnah akhirnya. Cuman kita ini memadahkan beneran. Kalau Rabbani ya tadi takdirnya akni. Aku maksud ialah akan Tuhan semesta alam. Jadi Rabbani jadi maf'ul mutlak li fi'lil mahzub. Biar ngerti nahwu ini kami benar biar cuman mau ngapal sedikit. Takdirnya ini akni. Nah, jadi Quran tuh pian seberataan ayat Quran tuh benahu. Padahal di zaman Nabi itu kan ada orang belajar nahwu, itu kehebatan Al-Qur'an. Iba itu Al-Qur'an tuh lengkap, mantiknya ada, nahwunya, sorabnya, macam-macam lengkap di Quran itu benahu.
Jadi nang dipandir oleh Nabi itu benaho. Ada sidin kada pernah belajar naho. Nah, jadi naho di Quran itu memilih nang lebih utama Rabbi, kada pakai takdir lagi. Jadi langsung misalnya Rabu Pak. Boleh aja di segi naho tahu lah di segi bacaan. Waktu kita sholat apakah mencederakan bacaan enggak? Yang nyatanya dulu jamaah ribut. Mbahnya alhamdulillahi rabbil alamin. Boleh dia rabbul. Lalu diambil orang aja jadi imam. Apa orang bina malah lain. Kalau iya apa mampih aku ya, aku dia kelina oh ya. Rabbun aja jadi habar mubtada bagi mubtada mahdzuf ya, takdirnya huwa aja. Huwa rabbul alamin. Ujar uang kampungan ngeri tujuan gitu. Nah, cuman tadi kalau ini mungkin kau aja dikarasi malah lain pada orang membacaan Fatihah nih karasi ada apa juga jadi daripada menjadi fitnah. Tapi kalau ini iya kada apa-apa, Rasulillah boleh juga, Rasulullah boleh juga, Rasulullah boleh juga, cuman yang lebih utamanya Rasulillah, Habibillah. Nah kita makain itu di masjid ini gitu. Jadi misalnya ada orang bertakun, kenapa aja Rasulillah di sini ya di kampung kami Rasulullah, datangi aja kaum saya kaum menjelaskan. Kenapa ya juga boleh aja seberataan, cuman Nabi yang lebih utamanya kita padahkan. Nah jadi kita membahas hari ini masalah kunut, dan kunut ini hukumnya sunnah. Jadi dari sebagian saudara kita nang Muhammadiyah kada bawa kunut ya kalah jangan dipadahkan kafir. Sama aja Islam juga nya asyhadu alla ilaha illallah asyhadu Muhammad Rasulullah. Misalnya kada kun makawan kenapa? Karena kada bawa kunut. Nah, saudara kita sama aja cuman di segi furu itu cabang. Itu kita berbeda kada apa-apa. Asal di segi usul tuh apa namanya dasarnya sama, maksudnya Allah Ta'ala sama, Tuhan Allah Ta'ala, Nabi Muhammad sama, Nabi kita, rukun Islam sama, cuman nang masalah ibadah aja nang beda, nang gondot nang kada apa-apa, jangan ribut jangan kalah. Mulai dahulu kan sampai sekarang nih NU Muhammadiyah nih rukun aja. Iyalah, tapi mengakui aja Allah bahwa Nabi itu punya keturunan. Kada apa-apa, Habib tuh istilah kata aja. Kalau di daerah kita kan Habib, ada sebagian kampung Sayyid, ada sebagian kampung Syarif. Yang penting jangan mengakui Nabi Muhammad tidak punya keturunan. Amun memadahkan Nabi Muhammad tidak punya keturunan bisa kafir dengan Al-Qur'an. Ayat Quran sudah jelas, apa tuh? Inna syani'aka huwal abtar kah? Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Itu enggak ada ingat nah terjemahnya nah. Itu bubuhan kafir Quraisy ke bubuhan itu kan. Bukan negara tujuan Nabi Muhammad waktu itu memadahkan Nabi Muhammad tidak punya keturunan, lalu turun ayatnya itu. Isinya Nabi Muhammad itu punya keturunan walaupun lewat Siti Fatimah. Siti Fatimah walaupun seorang perempuan tapi kedudukannya seperti seorang lelaki. Karena kada pernah haid seumur hidup tapi mau beranak mau hamil. Tapi kalau jangan tersalah baca lah, itu panggilan orang Banjar aja. Amun Ayib jangan tersalah. Ada kalau ini. Nah, amun ini Ayib apa kada bagus Ayib. Nanti biasanya orang Banjar tuh kayak ini nah Ayib. Tahu lo nggak ngerti juga kan apa deh? Itu cuman panggilan aja kepada bubuhan yang Sayyid yang halus-halus biasanya. Tapi jangan dibaca Aib. Aib itu kan aib orang punya aib ya. Aib biasanya tuh aja nang panggilan aja. Yang penting kita mengakui Nabi Muhammad punya keturunan gitu nah. Masalah panggilan di kampung ini manggil ini ya kada jadi masalah, yang penting kada mahinakan kata-katanya tuh.
Ngan situ lah. Ada pertanyaan kah? Jadi mangkat angkat tangannya tadi sunat aja. Baca doanya sunat juga. Misalnya ada bubuhan yang kada pakonot 4 sembahyang oleh kita. Rakaat kedua kan sudah? Rakaat pertama rakaat kedua. Sadarnya itu di mana? Jadi misalnya sembahyang Johor, sembahyang subuh leh. Rakaat pertama sudah. Itu harus akan naik 2 rakaat tambah ibadah. Serakaat. Ini bila amnang anu tuh pai misalnya sudah 2 rakaat tuh nah. Sudah 2 rakaat ragu-ragu kita. Kena dulu lah. Ya perinciannya nih. 2 rakaat aja subuh. Bahkan bakunut karang ke pertama. Bakunut. Bakunut dele. Jadi pian menyadari le pada tadi syarakat aja lalu menambah bakunut pulang. Bakunut pulang. Biar aja kada apa-apa 2 kali. Bukan kayak orang masbuk. Cuman orang masbuk tuh kan inya sadar aja. Karena inya ngikut imam kan bakunut 4 jam bakunut. Meski inya menambah syarat bakunut pulang. Kalau itu tadi kan ada sadar lah. Pas sudah tuntung bakunut, hanya ingat bakunut pulang. Jangan ditinggal kunut. Kenapa? Kedua. Inya zikir dalam sembahyang ini kadang membatalkan sembahyang. Anggaplah tadi zikir yang kunut pertama tadi. Sejam udah pakai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Napanya? Sudah kalau kita bahas kalau kemarin. Jadi pakai alif lam mim. Di dalam kitab fikih itu disebutkan syarat yang salam tuh ya ada di sini. Harus ini kalimatnya dikainin lah. Di syarat salam tuh ada 10 pula. Yang pertama syaratnya jar at-ta'rifu. Koma ini kalimat di kitab tuh. Fala yakfi ya. Salamun alaikum. Assalamualaikum. Waalaikum. Itu kah? Salam. Wala yakfi salamun alaikum. Biasanya warahmatullahi wabarakatuh. Ujar pengarang kitab di antara syarat salam itu at-ta'rifu ini pian alif lam ma'rifah. Kalau ada ilmu maksud ada alif lam ma'rifah. Alif lam ma'rifah ya gini nah. Alif lam lah. At-ta'rifu itu alif lam ma'rifah. Nah,
Pala yakfi, maka tidak cukup. Maksud tidak cukup nih kada sahih, kada cukup sempurna. Kada cukup sempurna syaratnya kalimat salamun alaikum warahmatullah. Berarti ini kan kada buat alnya, kada buat as. Ya Allah, kada cukup ini jadi artinya kada sempurna salamnya. Amun kada cukup syaratnya, kada sempurna salamnya, malah larai kada sempurna bisa kada dihitung sembahyangnya kan gara-gara itu ya. Jadi buat alif lam ma'rifah ini disebut at-ta'rif tuh. Assalamu. Sebenarnya al ya Allah, cuman karena ada kalau kita belajar nang apa tuh di dalam ilmu tajwid semalam, idgham kamariyah kah apa samsiah kah? Bila ketemu dengan huruf nang bertasydid ya. Nah, ya Allah. Jadi kada al salam kada assalam ya Allah. Karena ini assalamu. Jadi ada alif lamnya nah. Itu syarat pian. Jadi hati-hati kita sembahyang tuh, jangan assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Salamnya kayak apa makmumnya bro? Jangan diumpati ya. Ada misalnya bro. Imam. Sembahyang ulun kayak apa makmum yang sebelatan itu? Tahu amal, kada tahu pengelana. Apa yolah. Karang itu yolan. Misalnya ya Allah pian jadi sopir ilegal ya. Misalnya pian dirajia ya Allah. Karena kalau lagi jalan kayak apa? Nasib penumpangnya kayak apa? Penumpangnya kada bisa nyetir, makasihannya nya. Kamananya kada tuntung sampai ke kampungnya. Ya bisa aja pian mikirakan lah. Maksud ulun. Jadi ta belajar aja tanah. Supaya kada menjamuhi yang nyatanya dulu kita sembahyang sorangan ya kayak itu juga walaupun kada jadi imam. Assalamualaikum warahmatullah. Kada uyuh ya kalau baca asta. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Iyalah. Amun kayak itu saya terserah aja. Ayo mungkin anu aja kita baik sangka aja mungkin pendengaran kita ya Allah. Nah, supaya kita tuh sahaya. Kan kita nih sembahyang menurut imam itu kan menurut sangkaan kita juga. Menurut kita sangkaan sah aja nya walaupun ini sebenarnya bakantut. Kita kada tahu. Misalnya ini imam bakantut, cuman begamatnya ada pada. Indah supan. Nang kita nang kada tahu di bang sah kita karena kita melihat zahirnya nya bujur aja. Jadi sangka aja dah mungkin telinga kita dengar yang kada pasti itu kayak apa yo? Kalau kada pasti itu maksudnya bisa merubah maknanya, maksudnya Fatihah merubah maknanya itu dia jangan diikuti ya. Jangan diikuti. Misalnya kita jadi makmumnya kah? Jangan niat ngikut imam. Kisah pada zahirnya empat juga nya rokok juga, cuman niatnya dalam hati sembahyang sorangan aja supaya imam kada tersinggung. Amun pian desa kada kon kada usah empat berjamaah situ. Sembahyang sorangan aja di rumah. Amun hendak kada nyaman juga mun sembahyang di rumah aja. Kenanya ngalih kenanya empat juga sembahyang di belakang cuman misalnya ya kan usalli fardal isya'i arba imam lillahi ta'ala kalau kita usalli fardal isya'i arba lillahi ta'ala kada pakai makmuman kan boleh aja bila kita ngikuti juga gerak-geriknya ya rokok juga sujud juga itidal juga salam juga cuman niat kita gratis sembahyang sorangan kita sembahyang sorangan anunya nah hasilnya tak kada berjamaah bawang kita hendak mau patil kada sah yang pati mun pajanganinya cedera bacaannya mubarakah tuh maksudnya
berpisah lah, ini niat tuh berpisah, dia emang kada ikut imam lagi, hati mau parakah tuh, sajak mau parakah itu saya sudah. Cuman amunnya mau parakah ini pian, misalnya imam belum merokok, lalu kita rokok berdahulu kan, boleh aja bang, cuman kena malah lain pada orang kena, apa ya? Kena malah lain pada orang ya, orang kada paham dah. Jadi, nanti imam juga lah keriknya nanti imam ya, supaya orang kada tersinggung, supaya orang kada menyangka macam-macam. Tapi niat kita kadang ngikut imam. Hati aja berubah. Kadang ngikut imam, cuman gerak-geriknya kada apa ngikut imam supaya orang kada tersinggung. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir